Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang merupakan syarah terhadap Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, masih membahas tentang bab majaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum wal ghuluwu fis salihina. Bahwasanya sebab kufurnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena ghulu, bersikap melebihi batas terhadap orang-orang soleh. Dan terakhir sampai pada pembahasan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa." Hendaknya kalian tinggalkan ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini juga sudah kita baca penjelasan sebagian perkataan dalam hadis ini. Kita lanjutkan penjelasan dari syarih. Qala syarih rahimahullahu taala. Qauluhu wa innama adatu hasrin. Perkataan Nabi innama itu termasuk alat untuk melakukan pembatasan. Hasr. Wal hasru itsbatul hukmi al-madhkuri, itsbatul hukmi lil madhkuri wa nafyuhu amma adahu. Dan hasr itu artinya adalah menetapkan hukum untuk objek yang disebutkan dan menafikan hukum untuk yang selain dia, selain objek yang disebutkan. Intinya hasr itu pembatasan, menetapkan hukum untuk cakupan objek tertentu saja dan menafikan hukum untuk selain objek tersebut. Qauluhu ahlaka. Perkataan Nabi, sesungguhnya manusia binasa. Binasa di sini yahtamilu maknayain. Mengandung kemungkinan dua makna. Al-awwalu annal murada halakud dini. Kebinasaan di sini maksudnya kebinasaan agamanya. Kerusakan agama, yaitu berupa mereka jatuh pada kekufuran. Maka makna hadis, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Tinggalkan ghulu, karena sesungguhnya yang membinasakan agama orang-orang sebelum kalian, yang membuat mereka kufur adalah sikap ghulu pada orang soleh. Wa alaihi yakunul halaku, wa alaihi yakunul halaku waqi'an mubasyaratan minal ghuluwi. Dan dengan makna ini, dengan makna yang pertama ini, bahwasanya ahlaka di sini maksudnya kebinasaan agama. Bahwasanya kebinasaan tersebut terjadi langsung setelah dilakukannya ghulu. Setelah orang-orang ghulu maka langsung terjadi kebinasaan. Li'anna mujarradal ghuluwi halakun. Karena dengan sekedar melakukan ghulu, sikap melebihi batas dalam beragama atau melebihi batas kepada orang soleh, itu sudah kebinasaan. Itu sudah kerusakan agama. Asani, makna yang kedua, annahu halakul ajsami. Yang dimaksud dengan kebinasaan adalah kebinasaan badan, artinya kematian. Berupa bencana, berupa musibah, ya, tanah longsor, banjir, gempa, dan lain-lainnya.
Wa alaihi yakunul ghuluwu sababan lil halaki. Maka kalau kita pakai makna ini, makna yang kedua, kebinasaannya tidak langsung. Ya, bukan berarti orang gulu langsung sambar petir gitu ya. Orang gulu sama orang soleh langsung datang banjir, datang air bah, tidak. Namun tidak langsung. Ya. Ada jeda. Sehingga gulu menjadi sebab datangnya kebinasaan berupa bencana. Dia sebab, ya, dan sebab itu dalam hal ini tidak langsung mengakibatkan akibat. Hai, idza ghallu kharaju an ta'atillahi fa ahlakahumullah. Sehingga kalau pakai makna yang kedua ini, makna dari hadis adalah ketika mereka gulu, maka mereka pun keluar dari ketaatan kepada Allah, hingga Allah pun murka dan Allah binasakan mereka dengan Allah kirimkan bencana. Apakah banjir, apakah gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, atau bencana berupa penyakit, atau semisalnya, na'udzubillah min dzalik. Ya, silakan dibaca. Ummu Ali. Bismillah. Wahalil hasra fi qawlihi fa innama Wahalil ahlaka hasru. wahalil hasru fi qawlihi fa innama ahlaka man kana qablakum gulubu hakiki au idafi Hakikiyun. hakikiyun au idafiyun. Al-jawabu. Al jawabu innakila Anqila. innahu hak Oh, kalau di situ in ya. ankila Kalau di saya an. Yang betul anqila. ankila innahu hakikiyun haslu iskalin wa huwa anna hunaka ahaditsu idhafun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al Adafa halaku an-nabiyu. Adafa an-nabiyu. adhafa an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al halaku fiha ila a'mali ghair Al-halaka fiha. al halaka fiha ila a'mali ghairil ghuluwi mislu qawluhu sallallahu alaihi wasallam innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraqa fihim idza saraqa fihim musyarifu tarkuhu wa idza Tarokuhu. saraqa tarakuhu wa idza saraqa fihi mudha'ifu aqamu alaihi aqamu alaihi hadda Hadda. Hadda. aqamu alaihi hadda fahuna hasara Hasrani. hasrani mutaqabilani fa idza qulna innahu hakikiyun bima'na annahu la halaka illa bihadza haqiqatun sara Ila bainal bihada haditsaini hakikotan. illa bihadza haqiqatan sara bainal haditsaini tunakid Tanaqudun. tanakudu. Nah, cukup dulu. Kemudian ada pertanyaan di sini. Wahalil hasru fi qawlihi fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Hakikiyun au idhafiyun. Apakah pembatasan yang ada dalam hadis ini, yaitu pada kata-kata innama, innama di sini maknanya hakiki atau idhafi? Ya. Apakah hakiki? Jadi kalau hakiki berarti satu-satunya yang menyebabkan kebinasaan pada Bani Israel atau pada orang-orang terdahulu adalah gulu saja. Satu-satunya. Nggak ada yang lain. Itu kalau in namanya hakiki. Tapi kalau in namanya ildofi, tidak demikian. Ya. Jadi pembatasannya tergantung dari sisi pandang apa. Dari sisi pandang akidah misalnya, yang menyebabkan mereka binasa adalah perbuatan gulu kepada orang soleh. Nah, tapi nanti dari sisi muamalah yang menyebabkan mereka binasa, misalnya karena wanita, fitnah wanita.
Jadi bukan satu-satunya sebab kebinasaan pada orang-orang terdahulu, tapi dia sebab dalam ruang lingkup tertentu atau dari sisi pandang tertentu. Nah, ini idhofi atau hakiki? Al-jawabu an qila innahu hakikiyun. Jawabnya sebagian ulama mengatakan innama di sini hakiki. Nah, kalau menggunakan makna yang pertama ini bahwasanya innama di sini hakiki, hasola iskalun. Terdapat iskal, terdapat masalah. Wa huwa anna hunaka ahaditha adhafa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-halaka fiha ila a'malin ghairil ghuluwi. Karena Nabi SAW karena terdapat hadis yang di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan kebinasaan pada orang-orang terdahulu kepada amalan lain yang bukan gulu. Ada hadis-hadis yang Nabi mengatakan orang terdahulu binasa karena ini karena itu, bukan karena gulu. Mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum annahum idza sadiqa fihim asy-syarifu tarakuhu." Sesungguhnya yang membuat orang-orang sebelum kalian binasa adalah kalau ada orang yang mencuri di antara mereka dari kalangan syarif, orang yang mulia, maka tarukuhu mereka biarkan. Wa idza sariqa fihim ad-dha'ifu. Namun kalau ada orang yang mencuri di antara mereka dari kalangan orang lemah, aqamu alaihi al-hadda, baru mereka tegakkan hukuman had, baru dipotong tangan atau dihukum. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Apa yang aku perintahkan maka kerjakan semampu kalian. Fa inna ma ahlaka alladzina min qablakum. Karena yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yaitu mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka dan mereka banyak melanggar ajaran nabi mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini di sini juga pakai innama. Innama ahlakal ladzina min qablakum. Yang membuat orang sebelum kalian binasa adalah banyak tanya sama banyak menyelisih ajaran para nabi. Bukan gulu. Dalam hadis yang lain, inna dunya hulwatun hadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah menyerahkan urusan dunia kepada kalian. Atau Allah mempercayakan kalian untuk mengurusi dunia. Fayanzur kaifa ta'malu, dan Allah akan lihat bagaimana kalian memperlakukan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah sama dunia dan hati-hatilah sama wanita. Fa inna awwala fitnati bani Adam kanat fin nisa. Karena kebinasaan yang terjadi pada Bani Adam awal terjadinya kanat fin nisa, karena wanita. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan ada hadis-hadis yang lain ya yang menyebutkan sebab kebinasaan orang-orang terdahulu itu selain gulu. Ya, karena amal-amal lain selain gulu. Fahuna hasrani mutaqabilani. Maka di sini kita lihat ada dua pembatasan yang saling bertolak belakang. Ya, dalam hadis yang disebutkan di sini
Ya, idza sariqa fihim asyarifu dan seterusnya. Ini juga pakai innama. Innama ahlaka man kana qablakum. Annahum idza sariqa. Pakai innama. Hadis di atas juga iyakum wal guluwa fa innama ahlaka man qablakum al guluwu. Itu juga pakai innama. Di sini innama, di sana innama. Dalam hadis tadi kasratu soal juga pakai innama. Ya. Innama ahlaka man innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu soal. Yang membinasakan orang sebelum kalian banyak bertanya dan banyak menyelisihi ajaran para nabi. Pakai innama juga. Fa idza qulna innahu haqiqiyyun bima'na annahu la halaka illa bihadza haqiqatan. Maka kalau kita katakan bahwasanya innama di sini maknanya hakiki, sehingga bermakna bahwasanya tidak ada sebab kebinasaan kecuali itu saja secara hakiki. Shara bainal haditsaini tanaqudun. Maka di antara dua hadis di atas terjadi pertentangan. Silakan dibaca. Ummu Zain. Bentar Ustaz, Naam. anak-anak kabur-kaburan. Nah, Naam. wa ankila innal hasra idhofiyun ai bi'tibari amalin muayyanin fa innahu la yahsulu tanaqudun bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala jihatin la tu'aridul haditsal akhar. Li'alla yakuna fi hadithihi sallallahu alaihi wasallam tanaqudun wahina idzin yakunul hasru idofiyan wa yuqalu ahlaka man kana qablakumul ghuluwu hadzal hasru bi'tibaril ghuluwi fi ta'abbudi fil haditsil awwali wa fil akhari yuqalu ahlaka man kana qablakum bi'tibaril hukmi fayuhlikun nasu idza aqamul hadda 'ala dha'ifi duna sarifi. Naam, cukup dulu. Wa anqila, dan pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan innal hasra idhafiyun. Pembatasan di sini idhafi. Ya, idhafi dari kata-kata adhafa yudhifu artinya penyandaran gitu ya, menyandarkan. Tergantung disandarkan pada sisi pandang apa, pada bidang apa. Contohnya di sini, ai bi'tibari amalin muayyanin. Pembatasan di sini tergantung dari sisi pandang amalan tertentu. Fa innahu la yahsulu tanaqudun. Kalau kita maknai dengan makna idhofi, tidak akan terjadi tanaqud, pertentangan. Bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala jihatin la tu'aridul hadits al-akhar. Itu dengan kita bawa setiap hadis di atas kepada sisi yang membuat mereka tidak saling bertentangan. Li'alla yakuna fi hadithihi sallallahu alaihi wasallam tanaqudun, agar di antara hadis-hadis Nabi tidak ada pertentangan. Wa hina idzin yakunul hasru idhafiyan. Maka yang lebih tepat, hasr dalam hadis di atas itu idhafi. Ini pendapat yang beliau rajihkan. Ya. Jadi namanya ini idhafi. Tergantung dari sisi pandang apa. Fayuqalu, sehingga maknanya adalah ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Yang membinasakan orang sebelum kalian adalah gulu. Adalah hasru bi'tibari ghuluwi fit ta'abbudi. Pembatasan di sini dari sisi gulu dalam masalah ibadah. Atau inilah penyebab kebinasaan orang zaman dahulu dalam bab akidah. Dalam bab akidah mereka banyak berlebihan dalam memuliakan orang soleh, melebihi batas dalam menyikapi orang soleh. Fil haditsil awwali, ini yang disebutkan atau yang dibahas oleh hadis pertama, yaitu penyebab binasa orang-orang zaman dahulu dalam bab akidah. Wa fil akhari yuqalu ahlaka man kana qablakum bi'tibaril hukmi.
Sedangkan dalam hadis yang kedua, hadis tentang orang yang mencuri tadi, itu adalah penyebab binasanya orang-orang zaman dahulu dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, dalam bidang perintah dan larangan. Mereka melanggar bidang hukum dengan cara kalau ada orang yang nyuri dari kalangan orang yang kaya, orang yang terpandang, ya, pejabat, itu dibiarkan. Kalau yang nyuri dari kalangan rakyat jelata, orang miskin, nggak terkenal, dihukum. Tebang pilih dalam hukum. Ini yang membuat mereka binasa dari segi hukum. Faya halikun nasu idza aqamul hadda 'ala dha'ifi duna syarifi. Maka binasalah orang-orang ketika mereka menegakkan hukuman had hanya kepada orang yang lemah saja, bukan kepada orang yang punya kedudukan. Maka perhatikan ya, ini tebang pilih dalam hukum adalah sebab datangnya kebinasaan. Dan ini sampai hari ini masih ada. Ya, kalau orang miskin nyuri kayu di hutan, hukumannya berat. Ya, padahal orang miskin yang dicuri kayu juga. Ya, kita tidak setuju dengan pencurian tentu ya. Tapi ketika yang mencuri orang miskin, yang dicuri kayu, hukumannya berat. Nah, tapi ketika yang dicuri itu uang rakyat sampai triliunan, hukumannya ringan. Jelas ini tebang pilih dalam hukum dan ini sebab kebinasaan. Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin, bukan mustahil Allah akan datangkan kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian juga dalam hadis tentang fitnah wanita ya. Innama ahlaka man kana qablakum in inna awwala bani inna awwala fitnati bani adama kanat fin nisa. Inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya awal pertama kali terjadinya musibah pada Bani Israel adalah karena wanita. Ini dari segi muamalah dengan lawan jenis. Ya. Nah, jadi setiap hadis yang ada innama ini dipahami sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang akidah kah, bidang muamalah kah, bidang hukum, dan seterusnya. Sehingga innama di sini idhofi. Ya, kemudian dilanjutkan Ummu Ahmad. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa fi hadzal hadisi yuhadziru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu minal ghuruwi wa yaburruhunna ala anna al-ghuruwa sababun lil halaki li'annahu muqalifun li syar'i wa li ihlakihi li umamis sabiqati ayustafadu minhu tahrimul ghuruwi min wajhaini ala wajhul awwalu tahdziruhu sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiru nahyun wa ziyadatun. Al-wajhu tsani annahu sababun li ihlakil umami kama ahlaka man qablana wa ma kana sababan lil halaki kana muharraman. Nah, cukup dulu. Wa fi hadzal hadithi yuhadziru ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ummatahu minal ghuluwi. Maka dalam hadis di atas, yaitu hadis iyyakum wal ghuluwa, tinggalkan gulu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir umatnya terhadap gulu. Mentahdzir artinya mengajak untuk menjauhi sesuatu. Nabi SAW mengajak untuk menjauhi gulu, mengajak umatnya untuk menjauhi gulu. Ini gimana cara bacanya ini? Ya burru. Coba kalau kita cek di kamus.
Ya, cara bacanya barhana yubarhinu. Kalau ya burru nggak ada ya. Fi'il ya burru nggak ada. Karena apanya yang benar adalah barhana yubarhinu. Barhana yubarhinu barhanatan. Artinya asbata bil burhan. Asbata bil burhan. Menetapkan dengan bukti. Wa yubarhinu ala anna al-ghuluwa sababun lil halaki. Dan Nabi menetapkan dengan bukti. Nabi membuktikan bahwasanya gulu kepada orang soleh adalah sebab datangnya kebinasaan. Li'annahu mukhalifun li syar'i. Karena perbuatan gulu itu menyelisihi syariat. Wa li'ihlakihi lil umamis sabiqati. Dan juga di antara buktinya adalah bahwasanya gulu itu telah membinasakan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Wa yustafadu minhu tahrimul guluwi min wajhaini. Maka dari hadis ini didapatkan faidah tentang haramnya gulu dari dua sisi. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama, tahdhiruhu sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiru nahyun wa ziyadatun. Adanya tahdzir dari Nabi. Nabi katakan iyyakum wal ghuluwa. Iyyakum di sini artinya tahdzir. Yang sudah kita sebutkan kemarin. Adanya tahdzir dari Nabi SAW terhadap ghulu. Dan tahdzir itu larangan plus nahyun wa ziyadah. Larangan plus. Artinya tidak sekadar larangan biasa, tapi larangan plus peringatan keras. Gitu ya. Maka tahdzir itu larangan. Bahkan tidak hanya larangan, tapi larangan plus. Sehingga apa-apa yang ditahdzir oleh Nabi SAW, hukumnya haram. Ya, seperti Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang baru dalam agama. Berarti perkara yang baru dalam agama haram. Tidak ada yang hasanah, tidak ada yang baik. Hukumnya haram. Al-wajhu ats-tsani, sisi yang kedua, annahu sababun liihlakil umami kama ahlaka man qablana. Gulu adalah sebab binasanya umat-umat sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Wa ma kana sababan lil halaki kana muharraman. Dan segala hal yang menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu maka hukumnya haram. Ya, menyelisihi para nabi hukumnya haram karena itu membinasakan umat terdahulu. Bermudah-mudahan kepada lawan jenis, kepada wanita, hukumnya haram karena itulah yang menjadi awal kebinasaan Bani Israel. LGBT ya menjadi sebab kebinasaan kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, afan. Maka LGBT haram, tidak boleh. Dan seterusnya. Semua yang menjadi sebab kebinasaan umat terdahulu, hukumnya haram. Ini kaidah ya. Ya, kemudian kembali ke Ummu Ali. أقسام الناس في العبادة والناس في العبادة طرفان ووسط فمنهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط فدين الله بين الغلي فيه والجافي عنه وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا هذا هو الواجب فلا يجوز التشدد Tasyaddudu التشد فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة ولا التهاون وعدم tahawunu وعدم wa المبالاة adamul. وعدم المبالاة بل كن وسطا بين هذا وهذا. Nah, cukup dulu. Aqsamun nasi fil ibadati. Jenis-jenis orang dalam masalah ibadah.
Wa nasu fil ibadati tarafani wa wasatun. Manusia dalam masalah ibadah ada dua kubu ekstrim, torofan, dua kubu ekstrim, ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dan ada yang wasatun, ada yang pertengahan. Berarti ada tiga golongan. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, dan ada yang pertengahan. Faminhumul mufritu. Ada yang lalai, yang kurang, yaitu ekstrim kiri. Wa minhum al-mufarritu, dan ada yang berlebihan, yaitu ekstrim kanan. Wa minhum al-mutawassitu, dan ada yang pertengahan. Fadinullahi bainal ghali fihi wal jafi anhu. Maka agama Allah itu antara ghali, berlebihan, dan jafi, kurang, meremehkan. Ya, antara keduanya. Berarti harusnya pertengahan. Wa kaunul insani mu'tadilan la yamilu ila hadha wa ila hadha. Dan agama Allah itu yang benar adalah seseorang menjadi yang mu'tadil, yang pertengahan. Tidak condong menjadi ekstrem kanan dan juga tidak condong menjadi ekstrem kiri. Hadha huwal wajibu, itulah kewajiban kita semua. Fala yajuzu atasyaddudu fid dini wal mubalaghatu. Maka nggak boleh terlalu tasyadud, terlalu keras dalam beragama, dan tidak boleh juga berlebihan dalam beragama. Ini ekstrim kanan. Wat tahawunu wa adamul mubalati. Dan juga nggak boleh tahawun, bermudah-mudahan. Dan adamul mubalati, tidak punya perhatian dalam masalah urusan agama. Dalam urusan agama. Nggak ngurusi agama. Nggak peduli sama agama, itu nggak boleh. Ini ekstrim kiri. Balkun wasatan baina hadza wa hadza. Namun jadilah orang yang pertengahan antara ini dan antara itu. Tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri. Inilah yang disebut dengan moderat. Wasatiyah. Wasatiyah itu tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, istilah moderat ini banyak diperebutkan oleh orang, ya. Bahkan orang liberal pun mereka mengaku mereka moderat. Hingga kata mereka, kami Islam moderat. Moderat maksudnya liberal gitu ya. Padahal mereka ekstrem kiri. Mereka yang tahawun, mereka itu adamul mubalah tadi, bermudah-mudahan, bahkan tidak punya perhatian sama agama. Bukan moderat. Jadi ada kesan moderat itu adalah bermudah-mudahan di zaman sekarang. Ya. Salaman dengan lawan jenis nggak apa-apa, moderat. Ngucapkan selamat Natal nggak apa-apa, itu moderat. Apalagi dengarkan musik nggak apa-apa, itu moderat. Kemudian apalagi ibadah di gereja nggak apa-apa itu. Ini bukan moderat. Ini namanya tahawun. Ini namanya jafa. Ini namanya bersikap kurang dalam beragama. Nah, maka istilah moderat ini hendaknya kita jauhi. Ya. Karena ini istilah yang diperebutkan oleh semua orang. Semua orang ngaku moderat. Bahkan moderat menjadi slogannya, menjadi jargonnya orang liberal. Maka kalau bisa kita hindari menggunakan kami Islam moderat. Nanti antuna malah dikira orang liberal. Ya, bilang aja kami pertengahan. Kami Islam yang pertengahan. Kami Islam yang wasatiyah. Kami Islam yang mu'tadil. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Seperti itu. Selanjutnya, Ummu Zain. Wal ghulu lahu aqsamun katsiratun minha al ghulu fil aqidati wa minha al ghulu fil ibadati wa minha al ghulu fil muamalati wa minha al adati wal amsilatu 'alaiha kama yali. Lanjut Ustaz. Lanjut. Amal gulu. Amal ghulu fil aqidati famithlu ma tashaddaqa fihi ahlul kalami bin nisbati li isbatis sifati
فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعا حتى أدى بهم هذا apa maksud ta'ammuku Ada at-ta'ammuqu ya. ya hadza ta'ammuku ila wahidin min amrayni imma tamtsili awit ta'tili imma annahum apa dede imma annahum masalullaha bi khalqihi faqalu hadza ma'na isbatis sifati faghalau fil isbati hatta asbatu ma nafallahu an nafsihi au atalluhu wa qalu hadza ma'na tanzihihi an musyabatihi al-makhluqati wa za'amu anna isbatas sifati tasbihi Tasbihun. tasbihun fanafau ma asbatahu Allahu li nafsih. Nah, wal ghuluwu lahu aqsamun katsiratun. Ghulu itu ada banyak macamnya. Minha di antaranya al-ghuluwu fil aqidati, ghulu dalam masalah akidah. Wa minha al-ghuluwu fil ibadah, dan ada juga ghulu dalam masalah ibadah. Wa minha al-ghuluwu fil muamalati, dan ada juga ghulu dalam masalah muamalah. Wa minha al-ghuluwu fil adati, demikian juga ada ghulu dalam masalah adat. Wal amthilatu 'alaiha kama yali. Dan contoh dari macam-macam ghulu di atas adalah sebagai berikut. Amma al-ghuluwu fil aqidati. Contoh ghulu dalam masalah akidah. Famithlu ma tashaddaqa fihi ahlul kalami. Tashaddaqa maknanya ladzi yalwi shidqahu litafassuhi. Orang yang menggerak-gerakkan rahangnya agar nampak fasih berbicara. Tashaddaq. Ya, dalam lisanul Arab. Ya. Dalam kitab lisanul Arab. Orang yang menggerak-gerakkan rahangnya untuk bicara agar nampak fasih. Nah, bahasa kita retorika. Retorika. Tasyaddaqa beretorika. Sebagaimana retorika yang dibuat oleh orang-orang ahlul kalam. Ahlul kalam, orang-orang filsafat. Binisbati li itsbati sifati. Ketika mereka membahas tentang sifat-sifat Allah. Fa inna ahlal kalami tashaddaqu wa ta'ammaku. Karena ahlul kalam itu melakukan retorika-retorika, main logika, mutar-mutar kalimat. Wa ta'ammaku, dan mereka terlalu berdalam-dalam dalam pembahasan. Hatta wasalu ilal halaki qat'an. Sampai akhirnya mereka berujung pada kebinasaan yang nyata. Ya, sudah berbusa-busa ngomong, sudah muter-muter, berdalam-dalam, ujung-ujungnya ngawur. Karena mengandalkan retorika, mengandalkan permainan kata, mengandalkan akal. Tidak mau taslim kepada dalil. Kalau sunnah simple, ada dalil kita yakini, sudah. Nggak ada dalilnya kita nggak yakini. Simple sekali akidah Ahlus Sunnah. Adapun ahlul kalam, orang-orang filsafat, mutar-muter kalimat, ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan. Ya, diolah-olah. Ya. Pakai kaidah logika ini, kaidah logika itu, kaidah mantik ini, kaidah mantik itu. Ujung-ujungnya ngawur.
hatta adda bihim hadha ta'ammuqu ila wahidin min amrayni. Sampai retorika yang mereka lakukan tersebut membawa kepada salah satu dari dua kemungkinan. Imma tamthili wa imma ta'tili. Bisa jadi mereka jatuh pada tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana orang-orang musyabbihah atau mujassimah. Awi ta'tili, atau mereka jatuh pada ta'til, menolak untuk menetapkan sifat. Ujung-ujungnya ngawur, tamthil atau ta'til. Kesimpulannya malah nggak benar. Imma annahum mathalullaha bi khalqihi. Bisa jadi mereka jatuh pada memisalkan Allah dengan makhluknya. Wa qalu hadza ma'na hadza ma'na itsbati sifati. Dan mereka mengatakan, mereka beralasan, inilah makna dari menetapkan sifat, yaitu kita samakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Faghallu fil itsbati hatta athbatu ma nafallahu an nafsihi. Maka mereka gulu dalam menetapkan sifat sampai mereka menetapkan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Aw ataluhu, atau bisa jadi mereka malah jatuh pada ta'til. Tidak mau meyakini Allah punya sifat. Wa qalu hadza ma'na tanzihihi an musyabahatil makhluqati. Dan mereka beralasan, inilah yang dimaksud dengan mensucikan Allah dari keserupaan pada makhluk. Itu dengan tidak meyakini sifat sama sekali. Wa za'amu anna itsbatas sifati tashbihun. Dan mereka mengklaim bahwasanya kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, sama saja kita nyamakan Allah dengan makhluk. Fanafau ma athbatahu Allahu li nafsihi. Sehingga mereka akhirnya menafikan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Kemudian Ummu Ahmad. Lakinil ummatul wasatu iqtasadat fi dzalika falam tata'ammaq fil isbati wala fin nafi wat tanzihi fa akhadhu bi dhawahiril lafzi wa qalu laisa lana an nazida ala dzalika falam yuhliku bal kanu ala siratil mustaqim walamma dakhala haula'il qulsu warumu wa ghairuhum bid-dini صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا حتى ضاعوا نسأل الله السلامة وكل وكل الإرادة iradati. نعم أستاذ وكل الإيرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص لم يردها الصحابة الذين هم الأمة الوسط. Naam. Lakinnal ummatal wasata iktasadat fi dzalika. Namun orang-orang yang pertengahan mereka bersikap proporsional. Iktasadat artinya proporsional dalam masalah sifat. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, namun pas, proporsional. Falam tata'ammaq fil itsbati wala fil nafi wa tanzihi. Mereka tidak keterlaluan, tidak berdalam-dalam dalam menetapkan, demikian juga tidak keterlaluan dalam menafikan. Fa'akhadhu bi dhawahiri lafzi. Namun mereka mengambil zahir dari nas, zahir dari teks Al-Quran dan hadis tentang sifat. Wa qalu laysa lana an nazida ala dzalika, dan mereka mengatakan kita tidak boleh menambah-nambahkan makna melebihi dari apa yang disebutkan dalam nas. Ya, kalau Allah itu mengatakan Allah di atas arsy, ya Allah di atas arsy. Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Allah datang, ya Allah datang. Allah turun, ya Allah turun. Sudah, jangan tambah-tambahkan. Falam yahlaku, maka mereka tidak binasa. Ya, cara bacanya yahlaku bukan yuhliku. Ya. Kalau yuhliku, mereka tidak membinasakan. Namun bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan mereka tidak binasa. Lam yahlak. Bal kanu ala siratil mustaqim. Namun mereka berada di atas jalan yang lurus. Walamma dakhala haula'il farasu warrumu wa ghairuhum min fid dini.
Namun ketika datang orang-orang Persia ya, dan orang-orang Romawi dan yang selain mereka ke dalam masyarakat Islam, saru yata'ammaquna fi hadhil umuri wa yujadiluna mujadalatin wa munadharatin la tantahi abada. Maka muncullah orang-orang yang berdalam-dalam, yang terlalu berlebihan dalam masalah ini, sehingga mereka banyak berdebat, ya, mereka banyak melakukan jidal dan munadharah yang tidak ada henti-hentinya. Ya, padahal awalnya seluruh salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tidak ada perselisihan dalam masalah asma wa sifat. Semuanya sama, semuanya menerima nama dan sifat Allah apa adanya tanpa melakukan tasbih. Semuanya seperti itu. Nah, kemudian ketika masuklah pemahaman dari Persia, dari Romawi dengan diterjemahkannya kitab-kitab orang filsafat dalam bahasa Arab, maka bermunculanlah orang-orang ahlul kalam. Ya, di antaranya Wasil bin Atha, orang Mu'tazilah, ya, kemudian Jahm bin Safwan dan lain-lain. Sehingga mereka memunculkan pemahaman-pemahaman bid'ah dalam masalah asma wa sifat yang tidak ada asalnya. Kemudian mereka banyak melakukan debat. Hatta dha'u sampai akhirnya mereka sesat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah berikan kita keselamatan dari semua itu. Faqulul iradati allati awradaha al-mutaakhiruna fi hadzal ummati 'ala nusus. Maka setiap penafsiran-penafsiran yang disampaikan oleh ulama-ulama mutaakhirin dari umat ini dalam masalah asma wa sifat, lam yuridha as-sahabatul ladzina humul ummatul wasatu. Itu tidak pernah disampaikan oleh para sahabat Nabi, padahal mereka adalah umat yang pertengahan. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy artinya Allah menguasai arsy. Itu enggak ada. Enggak ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Kemudian Allah dilihat di akhirat. Ya, Allah bisa dilihat di akhirat maksudnya dilihat nikmatnya. Enggak ada seperti itu. Allah turun ke langit dunia maksudnya Allah turunkan karunia-Nya. Enggak ada penafsiran seperti itu dari para salaf. Enggak ada. Ini penafsiran yang bid'ah. Penafsiran yang baru dari kalangan mutaakhirin. Amal ghulu fil ibadati fahuwa atashaddudu fiha. Adapun ghulu dalam masalah ibadah maksudnya bersikap terlalu ekstrim dalam beribadah. Bihaitsu yara annal ikhlala bi syai'in minha kufrun. Contohnya dengan menyangka, memandang bahwasanya kalau ada kurang dalam ibadah maka pelakunya kafir. Wa khurujun 'anil Islam dan langsung keluar dari Islam. Kaguluwil khawariji wal mu'tazilati sebagaimana gulunya orang khawarij dan mu'tazilah. Haitsu qalu ketika mereka mengatakan inna man fa'ala kabiratan min al-kaba'iri fahuwa kharijun 'anil islami wa halla damuhu wa maluhu. Mereka mengatakan siapa yang melakukan dosa besar satu saja maka dia keluar dari Islam dan halal darahnya dan halal hartanya. Na'udzubillah. Wa abahu al-khuruj 'ala al-a'immati wa safakat dima'i. Dan orang Khawarij serta Mu'tazilah mereka membolehkan untuk memberontak kepada penguasa muslim dan membolehkan untuk menumpahkan darah penguasa muslim. Wa kadzal Mu'tazilah itu demikian juga keyakinan Mu'tazilah. Sama ya. Mu'tazilah sama dengan Khawarij dalam masalah membolehkan memberontak kepada ulil amri. Haitsu qalu Mu'tazilah juga mengatakan man fa'ala kabiratan fahuwa bimanzilatin bainal manzilatain. Siapa yang melakukan dosa besar maka dia ada dalam posisi di antara dua posisi. Al-imani wal kufri. Nah, dia ada di antara iman dan kufur. Tidak dikatakan iman juga tidak dikatakan kufur. Namun di antara keduanya. Fahadha tasyaddudun adda ilal halaki. Maka ini semua adalah bentuk tasyaddud
bentuk sikap-sikap ekstrim yang akan membawa kepada kebinasaan. Wa hadza tashaddudu qabiluhu tasahulul murji'ati. Dan semua sikap ekstrim di atas itu ada antitesisnya, ada lawannya, yaitu tasahulul murji'ati. Sikap bermudah-mudahan atau sikap kurang sebagaimana dilakukan oleh orang murji'ah. Faqalu, mereka mengatakan innal qatla waz zina was saraqata wa syurbal khamri wa nahwaha minal kabairi la tukhriju minal imani. Mereka mengatakan bahwasanya membunuh, berzina, mencuri, minum khamar dan dosa besar yang lain tidak membahayakan keimanan. Orang yang melakukannya masih sempurna imannya. Wala tunqisu minal imani syai'an, dan tidak mengurangi iman sama sekali. Wa innahu yakfi fil imani al-iqraru. Dan kata mereka, cukuplah iman itu yang penting yakin. Selama masih yakin, maka orang yang bermaksiat imannya masih sempurna. Wa inna imana fa'ilil kabirati ka imani Jibrila wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan imannya pelaku dosa besar itu setara dan sama seperti imannya malaikat Jibril dan juga imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang Murji'ah. Li'annahu la yakhtalifun nasu fil imani hatta innahum la yaquluna inna iblisa mu'minun. Karena menurut Murji'ah iman itu semuanya sama. Iman itu antara 1 kalau tidak 0. Hanya 1 dan 0 saja, hanya ada 2 state, 2 keadaan. Kalau enggak 0, 1. Kalau enggak 1, 0. Maka iman semua orang kalau ada itu sama, 1 semua. Iman Nabi 1, iman Jibril 1, imannya pelaku dosa besar 1, ya, iman orang yang melakukan kesyirikan ya 1. Semuanya 1. Yang penting masih yakin. Dan 1 ini akan selalu 1 selama masih yakin. Mau dia maksiat, mau dia bid'ah, mau dia melakukan kesyirikan, selama masih yakin 1. Bahkan mereka mengatakan inna iblis mu'minun. Iblis itu mukmin. Iblis itu masih beriman. Li'annahu muqirrun, karena dia masih yakin. Ya, ketika iblis meminta kepada Allah, iblis mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, berilah aku tunda. Berilah aku tempo sampai hari kiamat." Iblis mengatakan, "Ya Rabb." Berarti iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Berarti iblis masih yakin. Berarti iblis mukmin, kata orang Murji'ah. Idza qila innallaha kafarahu qalu idzan iqraruhu laysa bisadiqin bal huwa kadzibun. Kalau kita katakan kepada orang Murji'ah, tapi kan Allah mengkafirkan iblis. Maka mereka mengatakan, oh kalau begitu berarti pengakuan iblis ketika iblis mengatakan ya Rabbi, apakah itu berarti dusta? Kalau dusta kok ada dalam Al-Quran? Ini syubhatnya orang Murji'ah. Ketika iblis mengatakan ya Rabbi, itu benar apa enggak? Orang Murji'ah. Kalau itu benar, berarti iblis mengakui Allah sebagai Rabb dan Allah setujui itu. Kalau itu enggak benar, maksudnya Allah mengkafirkan iblis, sedangkan iblis mengatakan ya Rabbi, ya berarti itu pengakuan yang enggak benar. Pengakuan iblis terhadap Allah, mengakui sebagai Rabb, itu enggak benar. Kalau enggak benar, kok Allah sebutkan dalam Al-Quran? Berarti Allah sebutkan kedustaan. Ini syubhatnya iblis. Ya. Gampang saja kita katakan ya. Ya, iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Tapi dia melakukan kekufuran dalam uluhiyah. Ya. Dia membolehkan menyembah selain Allah. Bahkan dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Ya. Maka dia mengakui Allah sebagai Rabb, ya, tapi dia berbuat kufur kepada Allah dalam uluhiyah. Maka iblis kufur. Dari mana dikatakan iblis kok mukmin? Bahkan iblis juga melakukan kekufuran dalam rububiyah. Sekadar mengakui Allah sebagai Rabb, apakah berarti rububiyahnya sempurna? Kan tidak. Ya.
sampai dia menafikan semua Rob selain Allah. Kalau ada orang mengakui Allah Rob, tapi dewa siwa juga Rob, apakah dia bertauhid rububiyah karena mengakui Allah sebagai Rob? Kan tidak. Dia dikatakan bertauhid rububiyah kalau dia menetapkan Allah satu-satunya sebagai Rob, baru dia bertauhid rububiyah. Kalau iblis kan tidak. Ya, bahkan iblis ngajak orang untuk menyembah dirinya. Maka iblis kufur dalam rububiyah, kufur dalam uluhiyah, dan seterusnya. Wa ulai fil haqiqati yasluhuna li katsirin minan nasi fi hadzal zamani. La syakka anna hadza tatarrufun bitasahhuli. Dan mereka-mereka ini orang-orang Murji'ah diterima oleh masyarakat, diterima oleh kebanyakan orang di zaman sekarang. Ya, keyakinan Murji'ah ini. Dan tidak ragu lagi bahwasanya ini adalah jalan menuju kepada tasahul, bermudah-mudahan atau bersikap kurang dalam beragama. Wal awwalu tatarrufun bitasyaddudi. Sedangkan yang pertama yaitu Khawarij dan Mu'tazilah itu jalan menuju ekstremis. Wa madhhabu ahlussunnati anal imana yazidu wa yanqusu. Sedangkan akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman itu naik dan turun. Wa fa'il ma'siyati naqisul imani biqadri ma'siyatihi. Dan pelaku maksiat itu imannya kurang, imannya berkurang sekadar dengan maksiat yang dia lakukan. Wala yakhruju minal imani, namun dia tidak keluar dari keimanan illa bima barhanat an-nusuh atau illa bima barahanat an-nususu ala annahu kufrun, kecuali kalau dia melakukan perkara yang dijelaskan oleh nas bahwasanya itu kekufuran. Ya, Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir, tidak keluar dari keimanan selama dia masih memiliki iman, ya, tidak melakukan kekufuran. Namun juga tidak boleh dikatakan dia mukmin saja, tapi kita katakan dia mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya, atau mukmin dhaiful iman, mukmin yang lemah imannya, atau mukmin asin, mukmin yang bermaksiat, atau mukminun fasikun, atau mukmin yang fasik atau semisalnya. Ini sikap pertengahan dari Ahlussunnah. Ya, kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari iman. Kalau Murji'ah mengatakan tidak keluar dari iman, bahkan imannya sempurna, mukmin sempurna. Kalau Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tapi dia juga bukan mukmin yang sempurna, namun mukmin yang kurang imannya, mukmin yang lemah imannya, mukmin yang fasik. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini bermanfaat, memberikan kepada kita banyak faedah dan juga ibrah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.